memandang ada gong besar itu memang kerusuhan, kericuan. Sudah rusuh, ricuh. Rusuh, Rusuh ricuh. dalam arti gini, tata caranya yang kurang pas. Sudah rusuh, ricuh. Mas kembali tadi nyinggung virus. Ya. Virus ini semakin lama, kata Mas Igor kan kalau di episode-episode sebelumnya kan bermutasi. Iya. Ini memang benar semakin bermutasi. Kalau di kepenyiaran ada opening, ada announcing, ada closing. Di virus ini juga seperti itu. Belum closing. Ada pandemi, ada endemi. Nah, yang paling berbahaya ini endemi. Endemi Ini kan sudah ditetapkan endemi. Iya. Berarti tapi tetap bermutasi ya? Tetap aja. Nanti sampai tahun 2026 seperti yang pertama kali saya itu ada virus. Dari COVID itu sendiri ya? Bukan, dari yang lain juga ada, dari COVID juga ada. Termasuk apa? Cacar monyet? Iya, sampai sekarang pun kasus kena COVID masih banyak, kasus meninggal juga banyak. Tetapi kan tidak di-up, tidak diberitakan. Mas, ini apa namanya? Virus juga terkait juga. Kemarin juga ada sempat viral yang di Bandung. Di Bandung kan terbukti virus HIV, COVID, dan bergabung dan lain sebagainya. Paling banyak mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga. Ini memang benar ya? Ini yang salah siapa ini ya? Tidak ada yang salah. Hah? Tidak ada yang salah. Kita sudah ada di garis itu. Bahwa yang namanya masa zaman ini selalu kita ada berputar, ngikutin. Dulu di tahun berapa itu ada namanya virus Spanyol. Terus flu babi, flu burung, COVID-19, virus kera, macam-macam sekali. Yang terbaru ya PMK juga kemarin ya, sempat yang sapi-sapi itu. Sapi-sapi itu. Dan ternyata juga masih ada juga. Iya. Cuman di sini saya memandang ada gong besar itu memang kerusuhan, kericuan. Sudah rusuh, ricuh. Rusuh, ricuh. Rusuh dalam arti gini, tata caranya yang kurang pas. Sudah rusuh, ricuh. Pendemo. Iya, kadang ada kerusuhan, ada kericuan. Nah, ini jadi satu antara kerusuhan dan kericuan. Ada yang membackup tokoh sentralnya? Jelas ada, tidak mungkin. Jelas tidak akan ada wayang tanpa dalang, dan sebaliknya. Dalang tidak akan pernah main tanpa wayang. Politis? Yes, politis. Menjelang politis. Ini juga ya? Jadi gini, kita sudah tahun tambah. Jangan pernah kita menambah catatan hitam. Cerita, histori hitam itu masih menjadi bayang-bayang buat kita semua. Terutama kejadian Trisakti, meninggalnya Marsinah, sampai Tukul, Munir, sampai detik ini pun tidak terungkap. Kenapa? Apa? Kalau ada 5W1A di sini saya menambah 6W1H. Mengapa itu semua bisa terjadi? Sebabnya apa? Bagaimana penyelesaiannya? Apa yang dilakukan? Nah, kadang orang cuma apa? Udah itu aja, stop di situ. Berarti memang kita dituntut jangan terlalu vokal ya? Iya, historinya sudah kelam, jangan ditambah kelam. Terus ada lagi kasus, ini kasus sebenarnya banyak toh, cuma ini yang besar-besar aja. Tentang meninggalnya Aksena yang tenggelam di Danau UI. Sampai detik ini pun juga tidak terungkap. Motifnya apa? Yang paling di sini disayangkan adalah pejuang buruh Marsinah. Demo untuk menomorsatukan hak buruh. Malah dihabisin. Siapa tersangkanya? Itu logikanya. Dihabisin di hutan mana itu? Wilangan ya? Wilangan, iya. Dibuang di sana. Jadi memang dunia ini ngeri. Kalau di dunia ada kisah Mahabharata, di negara kita ada kisah yang paling ngeri. Kisah apa itu? Histori PKI. Lah ini kita bulan-bulan September ya. Jadi seperti itu bahasannya seperti itu. Iya, sudah jangan ada histori lain. Berarti kalau kita mungkin tentang histori PKI ya, sering banyak apa ya istilahnya cerita-cerita di masyarakat, mungkin kisah-kisah misteri yang
melihat orang tanpa kepala jalan-jalan Iya. itu memang benar ya? Mereka dulu dihasut. Hah? Mereka dulu dihasut. Mereka dihasut. Dihasut mulai dari anak-anak, ibu-ibu, semuanya dihasut. Petani ya dia. Petani. Nah, Hmm. di situ ada histori, ada cerita. Hmm. Masuk ke PKI, ayo ikut ke sana, ikut kemari. Nanti setiap orang akan dijanjikan sana tanah sebanyak 1 are. Hmm. Nah, itu tanahnya siapa yang dijanjikan? Dalangnya apakah ada? Ada. Apakah terungkap? Tidak semua Nggak semua ya. tokoh ada di buku, di dalam cerita itu. Tokoh Aidit. Ada lagi yang di Kediri. Hah? Ada salah satu, saya pernah interaksi sama orang yang dibantai dalam kejadian tersebut. Ya, dia salah satu, kita tidak bisa sebutin nama, saya sempat melukis itu, dia dibunuh. Dia pun juga kebingungan. Dibunuh karena apa itu? Karena dia nggak nurut atau gimana? Bukan karena nur, semua itu dihasutin. Hasuti semua. Dihasutin, yang dari tempat daerah lain tiba-tiba dibawa ke Kediri. Ya. Dibawa ke Kediri malam itu. Terus sampai terjadi yang namanya peristiwa Kanigoro. Ya. Sekarang bayangkan, Kanigoro keras ya? satu kenyamatan itu hanya ada senjata satu. Semua dihasut. Ada gladinya? Ada. 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 Gladi bersih, bayangkan. Hah. Itu ada, gladi bersih. Penyusup-penyusup itu ada. Banyak sekali. Sekarang dijanjikan sebuah tanah. Tanahnya siapa? Uang itu miliknya PT kok. Iya. Iya toh? Maka dari itu saya berpesan, jangan sampai sejarah hitam ini muncul lagi. Muncul lagi. Dalangnya ada. Siapapun bisa menjadi dalang. Siapapun bisa menjadi wayang. Tapi hanya orang tertentu yang paham cerita, alurnya, apakah ini alur maju ataukah mundur. Apakah kita ditokohkan sebagai tokoh utama, Atau pendukung. pembantu, apakah kita harus tablo. Tablo itu seperti rakyat pada saat ini, di dalam teater ada yang namanya tablo. Dia ditampilkan di sebuah panggung, nggak boleh ngomong, nggak boleh gerak, udah kamu diam saja. Itu kan panggung teater. Nah, di panggung dunia itu juga ada. Figuran gitu ya, Tokoh termasuk ya. tablo itu juga ada. Di mana tokoh tablo sekarang ini adalah kita sendiri. Ketika suara kita dibutuhkan, kita dicari nih sampai oh iya ayo tak kasih uang segini buat suaramu. Bersuara. Tapi kenapa ketika kita bersuara kita dibungkam? Kalau kamu bersuara kamu tak tuntut, kalau kamu bersuara kamu tak habisin. Untuk apa? Nah, saya berpesan, habis ini ada pemilihan apapun itu, mulai dari DPR, mulai dari apapun itu. Pintar-pintarlah Anda memilih. Jangan hanya Anda tergiur dengan apa yang kamu dapatkan. Jangan sampai harga hanya bisa dibeli dengan uang 500.000 atau 1 juta. Betul. Mas, kalau tadi menyinggung tokoh tadi yang dibalik peristiwa tadi ya, Gestok tadi ya. Itu sudah meninggal ya? Belum. Hah? Belum. Belum? Sekarang masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Kalau terawangan saya. Saya kan belum lahir. Peristiwa itu 1965. Bukan. Gestok? Iya. 65. 65. Sorry. Yang belum meninggal itu yang Trisakti. Yang Itu Trisakti belum meninggal. Kalau Kalau yang di Gestok udah. mungkin ada yang masih hidup. Ada masih hidup. Mungkin hanya saksinya. Saksi ya. Saksinya. Tapi pada kalau saat itu tokoh waktu utamanya itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Seperti yang kita kira mungkin ya. Kalau apa namanya? Di mana namanya? Selo Panggung kan ada tokoh Tan Malaka. Iya. Iya. Nah, kalau Sebenarnya menurut Mas Tigor kalau terawangannya menurut beliau saya itu sendiri beliau ini hanya hasutan. Hmm. Kan ada tuduhan bahwa Tan Malaka adalah seorang komunis. Iya, kiri. Sebenarnya bukan. Termasuk saya sempat gara-gara Tan Malaka saya sempat harus laporan seminggu 2 kali ke Kemana? Polda, ke Gara-gara? Kodam, gara-gara Tan Malaka. Itu apa? Konten apa? Iya, Lapor ke Kodam. ke mana Polda. Sebabnya apa? Saya mau menayangkan itu Akhirnya konten tayang Tan nggak? Malaka. Tayang enggak? Akhirnya nggak tayang. Alasannya Alasannya terlalu kiri. terlalu kiri. Heeh. Nah, jadi gini, Walaupun akhirnya sekarang malah jadi pahlawan nasional. sekarang gini, yang dimaksud kiri itu apa? Ya komunis tadi yang Mas Tigor omongkan. Kita tidak usah merepotkan apa yang kita tidak ditayangkan. Yang tayang aja sekarang sudah mempengaruhi hal negatif loh. Iya.
Jadi kalau mungkin Mas Tigor mungkin mencermati tahun-tahun berapa ya? 2009 kayaknya. Saya itu jadi topik utama di seluruh media. Media lokal, media nasional, bahkan internasional. Karena saya mau menayangkan Tan Malaka. Nah, jadi gini, banyak yang kita itu tidak paham tentang sejarah. Gara-gara apa? Yaitu kita di-off-kan, kita diputuskan historinya, kita diputuskan ceritanya. Betul. Bisa gini, Pak Yakob, jangan makan bakso. Pasti Pak Yakob bertanya, apa alasannya saya tidak boleh memakan bakso? Karena Pak Yakob mempunyai riwayat asam lambung, karena tidak boleh memakan pedas, memakan micin dan sebagainya. Kita sebagai bangsa, anak-anak muda zaman sekarang, kita harus wajib tahu loh sejarah Alasannya itu. apa itu ya? Alasannya apa? Sejarahnya Kenapa apa? kok tidak boleh? Itu ada. Apakah di situ ada hal yang sengaja ditutup? Suatu contoh, jangankan itu, Trisakti saja. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak dikuak? Apakah di situ ada histori yang tertutup? Apakah di situ ada histori yang sengaja ditutup demi mengamankan seseorang? Jangan seperti itu. Tapi memang seperti itu ya? Memang ditutup seperti ya? itu. Terbukti. Sekarang apa? Sistemnya kita itu lemah. Lemah sekali. Lemah itu berarti kita itu apa pemerintahan sekarang tuh masih dalam cengkeraman orang-orang tertentu atau gimana? Soekarno pernah berkata pada saat itu, JP nak zamanku dijajah negara lain. Nanti kamu akan menemui kesusahan di mana kamu dijajah bangsamu sendiri. Sekarang logikanya apa? Apakah kita sekarang sejahtera? Sudah merdeka? Apakah kita sudah bahagia? Itu kan katanya. Ya. Suatu contoh, banyak yang terwakilkan, tapi yang terwakilkan hanya kekayaan dan kebahagiaannya saja. Di sana masih banyak marginal-marginal yang harus terrangkul. Ya, gitu. Dan tidak terekspos ya? Tidak terekspos. Banyak toh kalau kita mau selubuk-selubuk. Iya. Tapi kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Nantilah kalau Pak Yakob jadi Bupati, amin lah, jadi wali kota, dari DPR atau apa. Amin. Saya tinggal tanda tangan, insya Allah bisa memberikan manfaat. Janji loh Pak. Loh iya harus. Saksi ya? Iya. Peluangnya emang ada? Ada ya? Ada peluang. Ada ya? Ada peluang. Besar ya? Besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Catat itu, Pak Kameramen. Itu Pak. Tadi kalau bisa ya kita wajib lah yang namanya memberi manfaat. Memberi manfaat karena apa? Banyak sejarah yang disembunyikan. Saya ada salah satu buku, nanti saya tunjukkan ke Pak Yakob. Jadi salah satu buku ini memang luar biasa sekali. Ini off the record ya? Di mana, tidak apa-apa, tapi kan bukunya tidak ditayangkan. Oh iya, siap. Di mana banyak sejarah-sejarah kita yang disembunyikan. Menjadi orang tumpang tindih, orang simpang siur, sedangkan orang maksimal usianya berapa? 80 tahun, 9 tahun meninggal, sudah. 90 tahun meninggal. Nah, sedangkan sejarah kita 65. Kita harus berpikir 150 tahun yang akan datang. Atau sekarang kita Indonesia merdeka sudah beberapa tahun ini? 77. Di 100 tahun setelah Indonesia merdeka, apakah mereka akan memahami sejarah-sejarah itu? Tidak, Pak Yakob. Tidak sama sekali. Zaman sudah berbeda nanti ya? Zaman sudah berbeda. Belum lagi kontaminasi budaya-budaya luar. Itu juga. Oke, bener nggak? Ini kita bukan sok pintar, bukan. Memang kita ini melihat realnya, kenyataannya seperti ini. Dan ini memang budaya asing memang makin mencengkeram ya? Makin menyengkram. Semakin teknologi besar, semakin kita kehilangan apa yang dinamakan jati diri bangsa. Kalau ada orang menanyakan apakah jati diri bangsa kita ini adalah hilang, hampir terkikis. Apa yang terkikis? Adat, budaya. Itu. Kadang orang gengsi, buat apa sih main budaya gini? Iya, semakin orang-orang sudah nggak anu. Iya, itu. Hilang Jawa nih. Iya, hilang Jawa nih. Dan itu salah satu ramalan juga ya? Ramalan. Bukan saya yang ramal. Emang ada. Kejadian. Terus ini Pak, di mana ketidakadilan ini mulai terjawab, di mana orang yang kita anggap
bijaksana, orang yang kita anggap beda lah kastanya, atasnya, ini semua akan terungkap. Banyak sekali terungkap istilahnya sisi buruknya, sisi negatifnya. Cuma gini, ketika terungkap kok malah mereka ini yang menyelesaikan takut. Apa yang membuat takut? Gitu. Karena kalian sudah berjanji, apa yang Anda lakukan untuk bangsa, untuk tumpah darah kita. Saya kira itu jangan menjadi slogan. Ayo, wujudnya apa? Ada enggak? Belum ada. Ratu Adil gimana? Kapan munculnya? Banyak orang yang menanyakan Ratu Adil, orang yang menanyakan tentang Satrio Piningit. Itu kapan itu? Banyak orang yang menanyakan, banyak sekali. Tapi yang memahami nol.